sampai 9. Saya percaya ini merupakan janji daripada Tuhan untuk bangsa kita Indonesia. Bisa bicara di mana-mana, tapi secara spesifik, secara khusus saudara, ini lebih banyak berbicara untuk bangsa kita Indonesia. Yesaya 60 ayat pertama mulai, saudara, bangkitlah, mencari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau ayat 1 kita bisa hayati, saudara, ada seruan pada setiap kita supaya bangkit, saudara, dikatakan. Untuk apa, saudara? Mencari terang, saudara, dikatakan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan, terang Tuhan sudah datang atas kita, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar atas kita, saudara. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di mana-mana kekelaman, di mana-mana kegelapan, tapi ingat, terang Tuhan sudah terbit atas kita, saudara, dan kemuliaannya, saudara, nyata atas kita. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berdung-dung datang pada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit, saudara, bagimu. Ayat 4, angkatlah muka dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang menghimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Sampai kita heran, tapi herannya senang. Heran dan apa? Berseri-seri, saudara. Luar biasa. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Ini lebih daripada heran, sampai tercengang, saudara, tapi berbesar hati. Imannya malah lebih besar lagi, saudara. Luar biasa sekali, keberaniannya lebih besar lagi, saudara. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu, saudara. Ayat 6, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Media dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7, saudara, perhatikan sekarang juga, ya, segala kambing domba Kedar, itu adalah ya keturunan Ismail, akan berhimpun padamu. Domba-domba jantan Nebayot juga, saudara, yang akan tersedia bagi ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku, Tuhan sendiri yang akan menyemarakkannya, saudara. Ayat 8, siapakah mereka yang melayang seperti awan dan seperti burung, ya, berpati ke pintu gerbangnya. Ayat 9, sungguh akulah yang dinanti-nantikan apa? Pulau-pulau yang jauh, saudara. Indonesia itu kepulauan yang terbanyak, ya, saudara, di seluruh dunia. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emas dibawa, serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Saya percaya 60, saudara, sekali lagi, saudara, secara spesifik itu berbicara untuk bangsa kita, saudara. Kalau kita teliti satu demi satu, tapi ayatnya saya nggak punya untuk menguraikan satu persatu, ya waktunya sangat terbatas. Saudara akan dapatkan ini sangat, ya, punya kesan sekali sedang berbicara untuk bangsa kita Indonesia. Ini merupakan janji daripada Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara sudah dengar lama, mungkin Yesaya 60 sudah difirmankan, disampaikan, saudara. Tapi hari ini saya rasa ini sungguh-sungguh berbicara secara kuat, dan inilah waktunya. Nah, saya ingin mengajak saudara yang peliti atau pelajari melalui sejarah perjalanan gereja, ya, sejarah perjalanan kegerakan Tuhan, saudara. Dan saudara akan heran, dan saudara akan melihat itu suatu yang luar biasa. Mungkin melalui PowerPoint seperti ini, saudara. Saya rasa bagus sekali di PowerPoint ditulis juga, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana, saudara? Yerusalem, dan mana, saudara? Seluruh Yudea, dan mana? Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, itu janji Tuhan. Gereja Tuhan lahir di Yerusalem. Yang sudah pernah ke Holy Land di loteng itu, saudara, Yerusalem dikatakan, tapi itu akan bergerak, itu akan bergerak, itu akan bergerak. Tidak hanya di Yerusalem saja, dikatakan saudara dari Yerusalem kemana? Yudea. Saudara perhatikan ya, dari Yerusalem ke Yudea itu naik ke atas, saudara, kalau lihat peta. Lalu setelah itu naik lagi ke Samaria, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan ayat di bawahnya ini, sempat karena ya rasul-rasul, orang-orang percaya mapan di Yerusalem saja, sehingga Tuhan izinkan ada aniaya, saudara. Ada aniaya, saudara, di Yerusalem. Dipaksa oleh Tuhan, maksud saudara. Karena Tuhan punya rencana bukan hanya Yerusalem, tapi kegerakan Tuhan itu terus bergerak. Kegerakan Tuhan itu terus bergerak sampai ke ujung bumi, saudara. Ya karena aniaya, saudara, maka terus bergerak. Bisa dilanjutkan lagi, bisa dilanjutkan lagi. Iya, bisa dilanjutkan lagi, saudara. Ya, Kisah Rasul 11 ayat 22. Ya, tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan apa, saudara, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara perhatikan, setelah Yerusalem, lalu mereka naik tadi Yudea, lalu sampai Samaria, lalu naik lagi ke atas, saudara. Ya, naik lagi ke atas sampai mana? Antioquia. Ya, di sini saudara banyak hamba-hamba Tuhan. Yang pertama kali orang percaya disebut Kristen ada di Antioquia. Lalu saudara terus naik. Nah, nanti saudara akan baca lagi. Setelah itu Rasul Paulus ingin membawa Injil ke Asia, tapi ditolak oleh Roh Kudus. Jangan Asia, belum waktunya untuk Asia. Coba dilanjutkan lagi saja. Ya, kita ikuti ya ayat-ayatnya, saya nggak begitu lihat di sini. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galilea. Ya, karena Roh Kudus apa? Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Maksudnya mereka akan sebelah yang timur, tapi dicegah Roh Kudus. Kenapa? Tuhan punya rencananya Tuhan. Tuhan punya kehendaknya Tuhan. Dibawanya saudara tadi naik ya Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia. Naik. Sekarang arahnya ke barat semua, saudara. Ya, katakan di sini saudara, malamnya di Troas Paulus melihat suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu ia melihat seorang apa? Makedonia berdiri di depan sambil meminta dengan sangat ya supaya ia pergi kemana? Makedonia untuk menolong mereka. Jadi mereka mau dikatakan yang membawa ke Asia, dicegah oleh Roh Kudus. Jangan Asia, belum waktunya Asia. Tuhan punya kehendak sendiri, saudara. Lalu malamnya diberi penglihatan, orang Makedonia itu melambaikan tangan, kemari, saudara. Lalu Paulus tahu itu adalah kehendak dari Tuhan. Lalu pergi ke ya Makedonia, saudara. Lalu setelah itu saudara bisa lihat ya di Alkitab, akhirnya jangan dirubah dulu, belum selesai. Akhirnya saudara, Rasul Paulus dibawa ke Roma untuk diadili. Betul saudara. Arahnya ke barat lagi, saudara. Waktu Makedonia dilanda kegerakan Allah, akhirnya Yunani. Saudara yang pernah di sana, ada yang dulu masjid yang dulu gereja itu dulu dilanda Yunani, saudara, oleh kegerakan Tuhan. Juga Eropa sama. Roma itu akhirnya membuat Eropa dilanda oleh Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara lihat mimbar ini saja ya, Yerusalem, lalu mana? Yudea, supaya apa? Lalu mana? Samaria, lalu mana, saudara? Iya, Antioquia, lalu mana? Makedonia, ya Makedonia. Lalu mana? Roma. Ini Yunani, sekarang Eropa, saudara. Itu di Alkitab. Lalu kita sambung saja sekarang ya sejarah gereja berjalan. Setelah Eropa dilanda, akhirnya kegerakan Tuhan itu tidak berhenti, tetap gerak lagi. Kemana? Ke benua Amerika. Jadi dari Yerusalem, saudara, Yudea, Samaria, Antioquia, lalu Makedonia, lalu Roma, Eropa, lalu Amerika, saudara. Lalu juga benua Amerika, ya Latin juga dilanda oleh Tuhan, saudara. Ini kelihatan ya Amerika Latin, saudara lihat. Dunia itu bulat, saudara gambarkan mimbar ini ya bulat gitu ya dunia ya. Lalu putar terus
Itu sejarah seperti itu. Lalu saudara, terus Injil itu tidak pernah berhenti, kegerakan Allah itu tidak pernah berhenti, lalu bergerak lagi ngikuti bulatan dunia ini saudara. Lalu sampailah ke Asia akhirnya. Oh saudara, jadi Yerusalem, dari Yerusalem bawa Injil terus sampai Makedonia, bawa Injil sampai Roma, orang Eropa bawa Injil sampai Amerika, dan Amerika bawa Injil sampai Asia saudara. Semua orang saat ini mengaku, ya, gereja Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempelajari kegerakan Tuhan, semua menyadari kegerakan rohani, kegerakan Tuhan sekarang bukan lagi di sana Yerusalem. Orang Yahudi saja nggak percaya, ya saudara. Di Makedonia, Yunani saudara, sudah ganti yang lain saudara, betul nggak saudara? Sudah bukan di sana, sudah dingin. Di Eropa sekarang juga sama, malah kadang-kadang gedung gereja jadi gedung biskop saudara. Lain dengan Indonesia, gedung biskop jadi gedung gereja. Tadi saudara, betul nggak saudara? Bukan lagi di Eropa saudara, juga bukan lagi di Amerika. Sekarang kegerakan Allah sedang ada di Asia. Semua orang menyadari, hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia menyadari sedang ada di Asia. Dan berita yang luar biasa sekali saudara. Kalau Asia itu saudara bisa bicaralah, yang paling kelihatan adalah Korea. Semua bilang Korea. Saya pun dulu belajar di Korea. Tapi saudara, tahun-tahun akhir ini semua orang menyadari, hamba-hamba Tuhan di Korea menyadari, bukan lagi di Korea, tapi sudah beralih ke Indonesia. Katakan saudara, Indonesia. Sekali lagi saudara, Indonesia. Betul saudara. Coba dilanjutkan lagi saja ini. Ya, saya akan mengikuti ini. Coba dilanjutkan PowerPoint-nya. Saudara masih ingat tahun 2012 ada doa sedunia. Panitianya dari Indonesia dan dari Korea. Lalu delegasi Korea itu saudara melakukan tindakan profetik bersama. Ya, delegasi dari Indonesia, saudara bisa lihat ini orang Korea pakai pakaian tradisional Korea saudara, membawa obor, memberikan pada delegasi Indonesia. Jadi obor itu diserahkan, dialihkan kepada Indonesia. Lalu dari delegasi Indonesia menyalakan obor yang besar. Ini di Jakarta. Artinya dua negara ini dan semua ini doa sedunia saudara. Hamba-hamba Tuhan di dunia ini sedang menyadari, ini sedang bergerak terus. Sekarang bukan lagi Korea, tapi sekarang adalah Indonesia. Indonesia dinyalakan di Indonesia. Ini waktunya untuk bangsa kita Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, ini waktunya luar biasa sekali untuk bangsa kita. Mana? Indonesia. Coba dilanjutkan lagi saudara. Nah ini luar biasa sekali saudara, Indonesia. Nah saudara tahu itu juga tidak akan berhenti saudara. Ya, itu akan bergerak terus saudara. Tapi kegerakan ini nanti akan membuktikan bahwa sungguh-sungguh yang ingin saya ajak saudara tangkap, ini waktunya Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang berkarya luar biasa sekali di bangsa kita saudara. Setelah Indonesia mau kemana kira-kira kegerakan ini? Setelah Indonesia mau kemana saudara kegerakan? Timur Tengah. Saudara perhatikan, ini waktunya saudara. Nanti yang bawa Injil, yang membawa kegerakan adalah ganti orang Indonesia. Kalau dulu Eropa bawa ke Amerika, Amerika bawa ke Indonesia, sekarang bagiannya orang Indonesia kan bawa api itu saudara. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan sudah mulai bekerja. Orang-orang keras di Timur Tengah yang keras-keras itu dirontokkan semua. Karena apa? Kalau Injil mau masuk nggak dirontokkan, dipotong nanti saudara. Maka dirontokkan semua saudara. Nggak tahu di PowerPoint ada nggak ya? Di sini coba dilanjutkan PowerPoint-nya. Ya, dilanjutkan ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tetap tadi saja. Tapi saudara sudah tahu betul saudara, orang-orang kuat saudara. Lalu setelah Timur Tengah akan kemana? Jadi ini Indonesia, Timur Tengah di sini. Setelah itu mau kemana? Akan kembali ke Yerusalem. Saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Ini kegerakan Tuhan. Saya ulangi supaya saudara bisa hafal, karena ini bagi saya penting sekali. Sekali saudara bisa tangkap, roh saudara akan menyala. Sekali saudara bisa tangkap, saudara tidak akan diam lagi. Saudara akan bergerak, saudara akan masuk dalam kegerakan Allah. Saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bangsa kita akan dipakai luar biasa sekali saudara. Dan itu sesuatu yang dahsyat saudara.
terus akan seperti itu, saudara. Ya, Yerusalem, lalu mana? Yudea, lalu mana? Samaria, lalu mana? Antioquia, lalu mana? Makedonia, lalu mana? Roma, Eropa, lalu mana? Amerika Latin, lalu mana? Asia, Korea lah wakilnya, lalu Indonesia, setelah itu Timur Tengah, dan setelah itu akan kembali ke Yerusalem. Nah, itu cerita kegerakan Tuhan. Ini membuktikan ini waktunya untuk Indonesia. Ini waktu yang luar biasa. Saudara, sepanjang sejarah ditunggu pun tidak akan terjadi kalau belum waktunya. Ini kairos untuk bangsa kita, saat yang sangat-sangat penting sekali. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara lihat dari sisi lain lagi, nanti akan membuktikan betapa dahsyatnya Tuhan akan bekerja itu. Siapa di sini yang pernah dengar tentang Golden Gate atau pintu gerbang timur? Angkat tangan, angkat tangan. Yang pernah dengar. Nah, Mbak Tuhan beberapa sudah pernah dengar ya pengajaran ini, saudara. Nah, sekarang dilanjutkan, jangan tadi dulu. Ya, pelajaran tentang Golden Gate, saudara. Sangat meneguhkan kegerakan Allah ini, saudara. Ini saudara Golden Gate, bagi saudara yang pernah ikut Holy Land Tour di sana, ya, seringkali oleh travelnya diajak di atas ya Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun sebelah sini, saudara bisa lihat di sana. Di belakangnya itu ada Dome on the Rock, saudara, Al-Aqsa. Di bawahnya itu Bait Allah zaman dulu gitu, saudara. Nah, ini pintu ini, saudara. Ya, pintu itu dulu yang dipakai oleh Tuhan Yesus keluar masuk. Tuhan Yesus itu kalau saudara baca Alkitab, kalau sore malam ada di Bukit Zaitun. Tapi kalau pagi dia mengajar di Bait Allah. Dia turun di lembah, saudara, ya gambarnya seperti sana dan situ saja. Turun, masuk ke Bait Allah lewat pintu ini, Golden Gate. Saudara tangkap dulu ya. Ya, pintu gerbang emas di sebelah timur. Lanjutkan PowerPoint-nya. Sekarang kita lihat nubuatan yang sudah diberikan sebelumnya, saudara. Yesaya 44 ayat 1 sampai 3. Yesaya sudah diberi nubuatan sebelumnya, saudara. Mungkin saya lihat di sini, saudara lihat saja ya, enggak apa-apa ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar, ya, dari tempat kudus yang menghadap ke mana? Timur. Tangkap dulu saya. Pintu itu menghadap ke timur. Gerbang ini apa? Tertutup. Tangkap dulu. Gerbang ini tertutup. Saudara lihat tadi itu tertutup. Betul, saudara ya? Lalu Tuhan berfirman padaku, pintu gerbang ini apa? Ini apa? Harus tetap tertutup. Itu keputusan dari Tuhan. Harus tetap tertutup. Saudara, dikatakan, saudara, jangan dibuka, jangan, ya, tidak boleh. Jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Tuhan dulu lewat di situ terus. Itu pintu yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Ya, ini keputusan dari Tuhan. Tetap tertutup, harus. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan bersantap di hadapan Tuhan. Raja itu apa? Akan masuk melalui balik gerbang dan akan keluar dari situ. Nanti raja itu, Mesias itu akan masuk lagi melalui pintu gerbang itu, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Dalam sejarah berkali-kali ada yang ingin membuka, tapi tidak pernah, saudara, bisa dibuka, saudara. Dalam sejarah banyak, nanti kita akan lihat satu persatu. Lanjutkan ya, saudara. Tahun 1541 pada masa kerajaan Ottoman yang dipimpin oleh Sulaiman, saudara, menguasai Israel. Mereka menyegel Golden Gate untuk mencegah masuknya Mesias. Waktu mereka masuk, mereka tahu orang Yahudi itu menunggu Mesias, saudara. Lah, nanti juga orang Yahudi di kitabnya dikatakan masuknya mau lewat situ. Maka sengaja disegel, ditutup, supaya kalau Mesias datang nggak bisa masuk. Karena disegel, ditutup. Segelnya nggak main-main, saudara. Ini bukan pintu digembok, saudara. Ini ditembok, saudara. Temboknya tembok batu, saudara. Jadi tutupnya tutup mati seperti itu, saudara. Supaya sungguh-sungguh nggak ada yang bisa masuk. Mesias datang, orang Yahudi pun gak akan bisa masuk. Karena yang namanya Mesias itu juru selamat. Kalau menolong mereka kan berarti nanti ya Ottoman akan kalah. Betul gak, saudara? Supaya menolong gak bisa masuk, tutup gitu, saudara. Lalu lanjutkan lagi. Nah, ya, selama bertahun-tahun orang Arab telah dengan sengaja
mengubur jenazah-jenazah di depan gerbang timur itu. Kalau yang saudara lihat dari Bukit Zaitun, saudara asik, ini foto karena saudara ya. Di bawahnya ini kuburan-kuburan. Kuburan orang apa? Arab. Kenapa orang Arab masang di situ, saudara? Saudara anggap saja ya, ini saudara supaya mudah ya. Di sana itu Golden Gate ya. Di sini Bukit Zaitun, gambarkan gitu supaya mudah. Nah di Golden Gate di bawahnya, saudara, itu orang Arab kubur semua dibuat jadi kuburan. Kenapa, saudara? Karena orang Arab dengar bahwa orang Yahudi itu najis, nggak boleh lewat di situ. Namanya nggak boleh. Jadi kalau najis, Mesiasnya datang juga pasti nggak mau najis, saudara. Jadi nggak mau lewat. Sudah pintunya ditutup, dihalangi lagi pasukan kuburan, saudara. Mesiasnya nggak mungkin mau dia najis, jadi sudah pasti nggak akan bisa masuk, saudara. Depannya diberi yang najis, pintunya masih tertutup, saudara. Nah itu langkahnya, saudara. Iya. Lalu tapi saudara akan heran, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Ya, Golden Gate ini saudara lihat ini tadi di sana ya, saudara ya. Saudara masih ingat ya? Ya, ini Al-Aqsa on the Rock ya, saudara ya. Nah ini foto yang di Bukit Zaitun. Kalau saudara yang pernah di sana, ini Bukit Zaitun. Kalau saudara jalan turun, ingat ya, jalan turun. Ya, di sebelah kirinya itu kuburan semua ini, saudara. Ini kuburan orang Yahudi. Orang Yahudi sebaliknya membangun kuburan di sisi lembah supaya apa? Kalau Mesias datang, mereka yang pertama kali, saudara, akan bangkit, saudara. Ketemu Mesias dulu. Jadi yang satu, saudara, orang Arab bangun kuburan di sini, Mesias nggak boleh datang, saudara. Jangan sampai bisa datang, jangan sampai masuk. Orang Yahudi beda. Bangun kuburan semua di situ, orang kubur mintanya di situ, yang paling mahal, yang paling depan paling mahal gitu, saudara. Karena Mesias nanti datangnya akan di situ masuk. Mereka ketemu pertama kali, dibangkitkan pertama kali, maka kuburan yang mahal. Beda ini, saudara. Ya, sama-sama membuat kuburan tapi maksudnya beda. Lanjutkan lagi. Nah, setelah lama tidak ada Mesias yang datang. Ini bertahun-tahun lama, saudara. Mereka berencana membuka Golden Gate untuk membuktikan bahwa tidak ada Mesias yang datang. Tetapi tepat di hari itu, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Inggris yang dipimpin Jenderal Allenby. Jadi mereka merasa nyatanya nggak pernah datang. Lalu sekarang perintahkan, buka saja. Pada hari mau dibuka, tiba-tiba mereka diserang, mereka jatuh, kalah, dikuasai, saudara. Ya, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal, ya, saudara, Allenby, saudara. Jadi nggak bisa, mau dibuka ya nggak bisa. Ketetapan Tuhan untuk tutup, Tuhan gerakkan mereka untuk tutup, mau buka pun nggak akan bisa. Lanjutkan lagi. Saat Yerusalem diserahkan di bawah pengawasan Yordania, King Hussein pada tahun 67 juga rencana membongkar Golden Gate, tetapi tepat pada tanggal ditentukan hari itu Yerusalem jatuh ke tangan Israel dalam perang 6 hari. Sekarang juga sama, Yordan juga mau, King Hussein mau buka lagi, tetap gak bisa. Kenapa? Tuhan sudah berkata, pintu itu tertutup, harus tertutup, tidak boleh dibuka, siapapun tidak akan bisa buka. Dan fakta sejarah nggak pernah bisa ada yang membuka. Nekat buka pun, saudara, akhirnya mereka sendiri yang akan gagal, bahkan kadang-kadang mati atau kalah, saudara. Lanjutkan lagi. Salah satu menteri Israel sama, menteri Israel juga nggak bisa, saudara, berencana membuka Golden Gate untuk akses masuk perumahan. Orang Israel kan bangun perumahan baru. Ini maksudnya buat lewat gitu, saudara. Ya, yang baru dibangun. Tetapi pada tanggal yang sudah ditentukan terjadi pemberontakan, intifada dari orang-orang Palestina yang buat mereka tidak bisa membuka gerbang. Sampai sekarang sama saja, siapapun tidak akan bisa buka. Orang Yahudi yang nggak bisa, orang Israel yang nggak bisa, pemerintah Israel tidak bisa, siapapun tidak bisa. Begitu mau buka, tetap saja ada sesuatu yang terjadi dan tidak pernah bisa terbuka. Lanjutkan lagi. Saat ini sampai sekarang, ya, kalau saudara ke sana, kalau besok saudara berangkat ke sana, saudara, Februari yang lalu saya baru dari sana, saat ini masih belum terbuka. Artinya masih tertutup. Lalu ada bawah. Kenapa sampai sekarang masih tertutup? Kenapa? Izinnya siapa? Kenapa? Jawabannya begini, saudara lihat kegerakan Tuhan tadi. Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia, Roma, ya, Eropa, Amerika Latin, Asia, saudara.
Indonesia. Karena Mesias belum sampai di situ, belum waktunya dibuka. Karena saat ini Mesias singa dari Yehuda masih berada di Indonesia. Masih ada di mana? Indonesia. Yang keras saudara, masih di mana saudara? Indonesia. Sajak saudara tangkap, Allah itu sedang bergerak luar biasa sekali di bangsa kita. Dari kegerakan gereja terbukti, dari ini juga terbukti saudara. Nah saudara, dalam perjalanan kita terus dari tahun demi tahun dibuktikan oleh Tuhan. Saudara akan lihat sekarang, lanjutkan PowerPoint-nya lagi saudara. Ya diagram, ya pintu gerbang Yerusalem membuktikan kebenaran ini. Diagram saudara supaya tahu dulu begini. Ini kota Yerusalem, ya, disekelilingi oleh tembok Yerusalem. Sudah tahu ya, tembok itu ada 12 pintu. Pintu utara 3, selatan 3, barat 3, timur 3. Lah, di sebelah timur yang tengah itulah saudara Golden Gate atau pintu gerbang emas. Semua pintu itu ada namanya. Ada 12 pintu, salah satunya di sebelah timur, kadang-kadang ditulis pintu gerbang timur, saudara, atau gerbang emas, Golden Gate, itu di situ, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat diagram seperti itu, apa namanya, jarum, jam gitu, saudara. Coba dilanjutkan. Nah, saudara lihat ya, ini Yerusalem, saudara, Yerusalem di sana. Lalu bulat tadi pintu gerbang di sini. Kalau sebelah timur, jadi dari jarum tengahnya Yerusalem diambil terus seperti jarum, saudara, keluar timur, terus terobos beberapa negara, tapi yang paling ujung adalah Indonesia. Paling ujung lagi adalah Papua. Betul, ujungnya Indonesia. Itu bicara tentang Indonesia. Kita tangkap dulu ya. Diagram ini kalau timur ujungnya, timur jauh itu Indonesia. Lanjutkan lagi. Iya, kemuliaan Tuhan datang dari sebelah timur. Yesaya dapat lagi. Ya, 4312. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah mana? Tangkap dulu. Timur, Golden Gate, saudara ya. Sungguh kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Allah Israel, kemuliaannya Allah Israel datang dari sebelah mana? Timur. Timur siapa tadi? Nanti yang bawa kemuliaan Tuhan datang di sana, masuk di sana, itu dari timur, yang akan bawa ke sana. Dan terdengar suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinarkan apa? Kemuliaannya. Lanjutkan lagi, saudara. Mesias datang dari mana, saudara? Ini yang berkata, ayat ini orang Yahudi yang berkata, betul nggak, saudara? Nah, dikatakan, ya, Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti apa? Kiklat memancar, zaman segala sesuatu dipercepat, gerakan itu dicepat luar biasa. Dari sebelah mana? Timur. Ya, melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Saudara dengar, dari timur akan masuk sana. Timur itu mana? Indonesia. Tadi perjanjian lama, kemuliaan Allah akan datang dari sebelah timur. Pintu gerbang timur, tadi ditunjukkan pertama pintu gerbang timur. Lalu berkata nanti dasar dari timur. Sekarang Mesias datang dari timur. Juru selamat mereka yang ditunggu datangnya dari timur. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang Yesaya, saudara. Ya, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Jadi ini sejak sebelumnya, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada seperti aku. Yang apa, saudara? Memberitahukan dari apa? Mulanya hal yang kemudian. Jadi Tuhan sedang berkata, aku itu Tuhan yang sudah memberikan sejak dahulu purbakala untuk apa? Yang akan datang, yang kemudian. Aku yang berkata seperti itu, saudara. Iya, dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksanakan, dulu belum terlaksana, diberitakan, dijanjikan. Yang berkata keputusanku akan sampai, dan yang dikatakan diputuskan akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan pasti akan mengerjakan, melaksanakan.
ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur. Yang memanggil burung buas dari mana? Timur. Dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri mana? Jauh. Jadi ini saudara, burung buas dari timur, yaitu orang yang dari timur apa? Jauh. Semua arahnya seperti itu saudara. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Tuhan sudah memberitahukan, sudah putuskan, dan Tuhan itu akan melaksanakan. Pertanyaannya, burung buas dari timur itu siapa? Siapa? Burung buas dari timur. Saudara dengar, waktu Tuhan memberikan firman ini, Indonesia belum lahir. Belum lahir, belum ada. Lambang itu belum ada. Tapi tadi aku sudah mengatakan sejak purbakala yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Tuhan, yang akan dilaksanakan Tuhan. Tuhan yang memanggil burung buas dari timur, yaitu orang yang dari timur jauh yang akan melaksanakan. Betul. Coba lanjutkan lagi. Tuhan juga teguhkan melalui perjalanan-perjalanan tur rohani kita. Setiap tahun itu saya bawa rombongan perjalanan tur rohani. Seringkali 2 kali saudara. Kemarin Februari saya juga bawa rombongan ke sana. Dalam perjalanan kita terus tahun demi tahun diteguhkan, tahun demi tahun diteguhkan saudara. Ya coba dilanjutkan saja, lihat saja. Saudara lihat, berapa waktu yang lalu saudara kita sedang baptisan kita sendiri. Yang pernah di sana tahu ya, ada banyak baptisan. Tiba-tiba saudara, ada orang kulit putih datang, orang kulit coklat datang minta dibaptis. Di sebelah kita ada baptisan orang-orang kulit putih ada. Di sebelah kita ada baptisan orang-orang kulit coklat ada. Di sebelah kita ada baptisan orang kulit hitam ada. Tapi saudara nggak tahu, nyatanya mereka datang kepada baptisan orang Indonesia. Saya percaya Tuhan yang sedang berkarya. Tidak saja kebetulan saudara. Ya, lalu herannya lagi saudara, tahun berikutnya kita sedang baptisan lagi di sana saudara. Tadi kulit putih, kulit coklat, sekarang kulit hitam, orang Ethiopia. Betul saudara. Tiba-tiba juga datang saudara. Tiba-tiba juga minta dibaptis saudara. Itu kita yang baptis saudara. Ya, tiba-tiba dibaptis saudara. Sama saudara. Di sana ada baptisan orang-orang kulit hitam, di sana ada baptisan orang-orang kulit putih, kulit coklat, tapi bisa datang kepada orang Indonesia. Ini nubuat. Artinya Indonesia itu kan dipakai untuk bangsa-bangsa. Nah, selamatkan orang kulit putih, kulit coklat, kulit hitam, karena ini waktunya Indonesia. Ini waktunya Indonesia. Artinya ini waktunya kita semua. Betul, ini waktunya kita semua. Nah, Februari saya sangat kaget, sangat terkejut. Februari baru saja. Coba dikeluarin apa yang terjadi Februari. Ini cerita baptisan. Yang pernah ke sana, kita di Danau Galilea. Seringkali pemilik kapal itu sengaja menyenangkan kita orang Indonesia. Naikkan bendera putih, kita nyanyi Indonesia Raya. Betul ya? Yang pernah ke sana gitu ya saudara ya. Kita juga melakukan seperti itu. Tapi waktu kita naikkan itu saudara, bendera Indonesia, nyanyikan Indonesia Raya, itu saya puluhan kali setiap tahun bawa ke saudara. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya. Kali ini bukan kebiasaan. Kali ini ada nubuatan. Ini ada pewahyuan. Ini ada rema. Kali ini yang dilakukan itu rema, bukan hanya sekedar kebiasaan. Itu siangnya saudara, kita sedang ada di sana. Saudara lihat masih terang siang ini. Lalu sorenya kita baptisan. Kita kaget dan kaget. Apa yang terjadi? Coba dilanjutkan. Saudara lihat. Orang Yahudi. Kalau orang kulit putih, coklat, hitam, memang sudah dilanda kegerakan Allah. Di negaranya sudah banyak orang yang percaya. Mudah, saudara tangkap dulu, betul nggak? Tapi Yahudi itu tegar tengkuk
hati. Masih menutup hati. Saudara dengar, kita nggak ngerti. Datang sendiri minta dibaptis. Orang Indonesia baptis orang Yahudi, itu langka. Loh benar, bukan berusaha loh saudara, datang sendiri. Karena Tuhan yang perintahkan, karena Tuhan yang berkarya, karena Tuhan yang akan mengendapinya, karena Tuhan yang sedang bekerja. Hanya dibaptis. Lanjutkan lagi. Lalu saya naik, setelah selesai naik ke atas, ini tadi yang dibaptis saudara, ketemu orang tuanya. Orang tuanya senang sekali. Orang tuanya berterima kasih sekali. Orang tuanya bersyukur sekali. Dia berkata, anakku sudah diselamatkan, anakku sudah dibaptis oleh kalian, maka anakku juga menjadi anak kalian. Kalian menjadi keluargaku. Wah, luar biasa, senang sekali saudara. Dan kita akhirnya cerita banyak saudara. Lalu dia cerita, sekarang mulai ada orang-orang Yahudi yang menyadari Mesias yang mereka tunggu, yang ada di Taurat mereka, yang mereka nantikan di saudara tembok ratapan, meratap nunggu Mesias, sebetulnya adalah Yesus Kristus. Itulah Mesias yang mereka harapkan, yang mereka tunggu selama ini. Yang tidak percaya sekarang mulai saudara, ada yang percaya. Ini termasuk orang tuanya, termasuk yang percaya. Maka waktu anaknya bisa dibaptis, dia sangat bersyukur, dia sangat berterima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini baru terjadi Februari yang lalu saudara. Dan dia itu ngaku, dia sendiri ngomong, kalian akan dipakai oleh Tuhan, bawa Injil sampai tanah perjanjian. Kalian yang akan dipakai oleh Tuhan, membawa keselamatan. Ini nubuatan, ini pewahyuan, meneguhkan lagi, inilah waktunya Tuhan untuk bangsa kita. Indonesia, Indonesia. Sekali lagi, Indonesia. Betul saudara, betul. Ini waktu yang luar biasa sekali. Ada nggak dilanjutkan lagi? Nah, kita nggak tahu di sana saudara, kita sedang foto di Gunung Sinai ini, Gunung Sinai. Kok di belakangnya itu karena mulai matahari terbit, seperti seolah-olah berubah seperti emas artinya. Jadi waktu foto itu kaget, tapi sebetulnya itu wajar biasa. Hanya yang foto itu berkata, waktu aku lihat foto, seolah-olah Tuhan itu berbicara. Ya, Tuhan akan memberi kemampuan, otoritas, merubah gunung batu yang dianggap tidak berharga, yang dianggap tidak berguna, diubah menjadi gunung emas. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa. Betul? Saya mau tanya, di mana gunung emas di dunia? Di mana gunung emas di dunia? Tahu nggak saudara? Papua itu gunung emas. Betul? Tambang emas terbesar di dunia itu di Papua. Indonesia akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Lanjutkan. Tahun 2014 adalah tahun yang sangat penting sekali bagi bangsa kita Indonesia. Sekarang pelajarannya saudara dengar dulu. 14 tanggal atau nomor atau angka 14 itu seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi titik balik yang luar biasa sekali. Titik balik yang membawa kemenangan, anugerah yang luar biasa sekali. Lanjutkan. Coba tangkap dulu ya, tahun 2014 ya, 14 adalah hari raya Paskah yang pertama, yaitu keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel diperbudak di Mesir 450 tahun, berteriak pada Tuhan. Ya, sampai malam terakhir tentang anak sulung. Saudara masih ingat saudara? Wah, mencekam sekali. Tapi besok akhirnya langsung ada kemenangan besar. Mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka dulunya budak, jadi orang merdeka. Mereka dulunya melarat sekali, tiba-tiba punya emas, perak, luar biasa sekali. Oh, mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu terjadi, kalau saudara bisa pelajari saudara, tanggal 14 bulan Nisan, tanggal orang Yahudi. Ini ayat-ayatnya saudara baca di rumah karena waktu saya nggak ada. Tapi saudara bisa baca di rumah.
Itu terjadi tanggal 14. Apalagi? Coba perhatikan. Lanjutkan. Ya, 14 adalah di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Menurut penanggalan orang Yahudi sama. Yesus menyerahkan diri mati di atas kayu salib tanggal 14 bulan Nisan. Pada tanggal itu terjadi titik balik dari kutuk dosa. Saudara, saudara, menjadi saudara anugerah yang luar biasa. Hidup dalam kutuk berubah, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan Tuhan. Saudara, itu terjadi selalu yang luar biasa. Juga sama tanggal 14. Lanjutkan lagi. 14 adalah hari di mana orang Yahudi merayakan kemenangan karena luput dari penghukuman yang direncanakan oleh Haman. Zamannya siapa? Esther. Ingat, saudara, tanggal 13 bulan Adar, mereka akan dijarah, mereka akan dibantai, mereka akan dibasmi, mereka akan dilenyapkan. Hari yang sangat menakutkan sekali. Tapi Tuhan bekerja luar biasa, saudara. Malam itu adalah malam peperangan, yang luar biasa sekali, saudara. Pergumulan yang luar biasa sekali. Tapi setelah malam itu lewat, tanggal 14 mereka merayakan kemenangan yang luar biasa. Mereka bukan dijarah, tapi mereka dapat berkat yang luar biasa. Mereka bukan dibantai, yang ingin membantai malah digantung, saudara. Mereka mengalami kasih karunia, mereka mengalami anugerah luar biasa pada tanggal sama 14. Lanjutkan lagi. 14 adalah daftar keturunan Abraham sampai Daud, sampai pembuangan Babel, ya, sampai Yesus. Kalau saudara baca di Matius ini ditulis ini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Satu generasi dihitung 14. Ganti generasi yang lain, 14 keturunan lagi. Daud sampai pembuangan Babel. Ganti lagi saudara, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. 14. Ini tahun 2014. Ya, lanjutkan saja. Kita ikuti di sini. Saudara tahu nggak? Kita sedang milih presiden keberapa? Presiden ke-7. 7 itu bicara tentang Tuhan. Betul nggak? Harinya Tuhan yang punya otoritas penuh. Betul? Pak Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, ya, Megawati, SBY, sebentar lagi yang kedua. Sama. Tetapi saudara dengar. Tahun ini tahun menentukan sekali. Maka di gereja kita sedang ajarkan, kalau saudara di sini tahu, berdoa untuk Indonesia. Indonesia berdoa. Kita sedang buat seri khotbah. Lalu Indonesia memilih. Harus sungguh-sungguh didoakan, diusahakan. Usahakan kesejahteraannya. Karena itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita bisa dapat pemimpin negara, para pemimpin lagi saudara, adalah anak-anak bangsa yang terbaik. Saudara dengar, Indonesia akan mengalami titik balik yang luar biasa sekali. Tiba-tiba berubah luar biasa sekali. Ngalami saudara, kemenangan, keberhasilan, anugerah yang luar biasa sekali. Lanjutkan lagi. Baru saja, nggak tahu sampai di sini nggak ya. Sekarang gereja-gereja sedang tegakkan 14. Semua sedang sadar. Ini waktunya. Ya, tahun 2014. Ya, tanggal 14. Jangan jam 14. Ayo kita mulai berseru pada Tuhan. Pegang 14 itu dibawa di tangannya Tuhan. Betul? Supaya Tuhan yang ada otoritas yang berkarya. Kita adakan saudara, luar biasa. Kalau tanggal 14 waktu ada keputusan. Ya, lanjutkan. Apalagi? Ya, ini gerakan kita adakan di Solo. Lanjutkan lagi. Saudara. Masih ada satu yang kelompatan, saudara dengar. Tahun 2015 itu tahun apa untuk Indonesia? Saudara tahu nggak? Tahun depan itu tahun apa? Tahun depan, saudara seringkali nggak sadar, itu tahun Yobel untuk bangsa kita. 70 tahun bangsa kita. Tahun Yobel itu tahun apa? Tahun pembebasan, tahun kemenangan,
Tahun kasih karunia. Tahun dia. Tahun iman yang luar biasa. Mulai tahun depan, tahun ini kita akan pilih yang terbaik, yang daripada Tuhan, anak bangsa yang terbaik. Tahun depan mulai booming, karena mereka bekerjanya kan mulai tahun depan. Tahun ini kan pemilihan, betul nggak? Tahun depan itu tahun Yobel. Semua saudara perhatian, sekian banyak yang kita lihat sedang berbicara. Ini waktu Indonesia luar biasa sekali. Nah, saya senang, saya sedang sampaikan di gereja. Ya, besoknya ada satu jemaat kita itu kirim ini SMS kepada saya seperti ini. Ya, ini jemaat kita Jakarta. Ya, 2 Maret kemarin, kebetulan saya berada di Kuala Lumpur karena perusahaan kita mengadakan action di sana. Dan saat itu kita mengundang seorang ahli ekonomi dari Malaysia. Saudara, yang menarik perhatian saya pada saat itu adalah saat beliau membeberkan prediksi peringkat 10 besar ekonomi negara-negara di dunia yang masuk 10 besar, saudara. Ya, data tersebut adalah ya diterbitkan oleh Standard Chapter. Ini resmi loh, saudara. Standard Chapter ini bank utamanya Inggris, Eropa. Lalu juga bank Citigroup. Citigroup itu adalah salah satu bank besarnya atau terbesar, bank besarnya Amerika. Jadi Eropa, Amerika, ini yang ngeluarin data prediksi mereka. Nah, apa yang dikatakan? Ya, tahun 2015 yang masuk 10 besar adalah Amerika, ya, Jepang, Cina, Jerman, France, Ukraina. Indonesia tidak ada di antara 10 besar. Kenapa tidak ada? Indonesia itu baru mulai. Sudah dengar dulu. Tahun ini penentuan, tahun depan itu baru mulai, belum masuk 10 besar. Betul, saudara ya? Belum masuk, baru mulai. Nah, yang heran dia berkata, tahun 2010 peringkat 1 adalah Cina, 2 Amerika Serikat, dari ganti Asia. Ini waktunya Asia, bukan lagi Eropa. Saudara, betul nggak? Ini Asia, Cina. Ya, Amerika mulai kalah, saudara. Dan yang mengejut saya, Indonesia masuk peringkat ke berapa? 9. Tahun 2020 sudah masuk 10 besar. Artinya Indonesia itu menurut perhitungan Amerika, Inggris, Indonesia akan booming luar biasa. Betul, saudara. Saudara pengusaha harus bisa tangkap. Ya, ini ke-9, saudara. Luar biasa. Saya pikir ini hebat benar Indonesia bisa masuk ke 10 besar dunia. Bukan lagi dianggap rendah. Salah satu 10 besar. Tapi hebatnya, coba dilanjutkan lagi. Lebih hebat lagi, ya, mengejutkan lagi adalah tahun 2030, ya, peringkat 1 Cina, Amerika, India, Indonesia yang keempat. Keempat terbesar dunia. Saudara terakhir, ditinjau dari firman Tuhan, ditinjau dari sejarah, ditinjau dari kejadian-kejadian sekarang, ditinjau oleh pakar-pakar ekonomi, semua berbicara seperti itu. Semua, baik firman Tuhan, baik sejarah, baik keadaan yang sedang terjadi, bahkan pakar-pakar ekonomi prediksinya sama. Lanjutkan. Nah, ini cerita nubuatan sudah lama, tapi dulu saya dengar tahun 85 saya pernah dengar nubuatan Indonesia akan dibangkitkan Tuhan luar biasa. Lanjutkan lagi. Ya, ini mungkin saudara sudah dengar, Yonggi Cho pun dapatkan kaki dianya sudah pindah ke Indonesia. Lanjutkan lagi. Iya, ini juga sama. Ya, Cindy Jacob mungkin saudara hamba Tuhan sudah pernah dengar juga. Betul nggak, saudara? Ya, Singa Yuda sedang melihat di Asia. Lanjutkan. Lanjutkan. Nah, ini terus, saudara. Ya, satu tingkat kekayaan akan dilepas luar biasa. Seperti apa yang belum pernah dibayangkan. Orang-orang biasa, ya, akan dipromosi dan akan ditampilkan Tuhan menjadi pendana-pendana luar biasa yang akan membiayai, ya, pekerjaan di misi-misi internasional Tuhan. Oh, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati dan jadi berkat. Lanjutkan, lanjutkan. Ya, tabernakel 24 jam memuji menyembah Tuhan. Di gereja kita itu sudah bertahun-tahun, saudara. Nggak pernah kosong di tempat ibadah kita tadi itu, saudara. Ya, baik pagi, siang, sore, malam, sampai jam 12 malam, sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3, nggak pernah berhenti.
Ada pujian penyembahan terus. Hari besar 17 Agustus nggak pernah berhenti, saudara. Hari Natal, tahun baru, Lebaran nggak pernah berhenti, saudara. Sinja nggak pernah berhenti. Pokok 24 jam terus pujian penyembahan. Itu Pondok Daud dipulihkan. Ya, misionaris musik dikirim kemana? Kenapa? Setelah Indonesia, Timur Tengah. Betul? Semua sama. Arahnya ke situ semua. Setelah Indonesia, Timur Tengah. Lanjutkan. Ya, Tuhan mengguncangkan, bisa guncangkan. Asia akan dipakai Tuhan akhir zaman, seluruh dunia. Segala sesuatu saat ini mulai dari Asia khususnya. Lanjutkan. Nah, sudah dengar. Ini yang terakhir saja. Sudah dengar. Yang terakhir saja. Apa yang terjadi saat satu tempat dilawat oleh kegerakan Allah? Sudah. Yang pertama kebangunan rohani. Sudah lihat di manapun, Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, Makedonia dulu, betul saudara, itu daerah orang percaya. Lalu Roma, Eropa dulu juga sama, dilanda kebangunan rohani, panen jiwa. Amerika juga sama, saudara. Lalu Korea, Asia juga sama, betul saudara, terjadi panen raya, Indonesia dan seterusnya. Artinya ini akan terjadi panen raya yang luar biasa, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, ada hujan pertobatan yang luar biasa, ada keselamatan yang luar biasa, ada banyak jiwa akan diselamatkan luar biasa. Yang kedua, saudara, kebangunan apa? Negara yang tidak berarti jadi berarti. Saudara lihat kegerakan semua. Yunani dulu, Eropa dulu. Eropa itu Inggris sampai bahasanya dipakai dunia. Artinya luar biasa. Lalu saudara tahu nggak Amerika? Amerika itu saudara tahu dulu itu tempat pembuangan. Saudara, seperti kalau di Indonesia apa namanya? Nusa Kambangan. Wah, tadi negara superpower. Betul nggak saudara? Lalu Asia, saudara lihat. Saat ini zamannya Asia. Yang sedang booming bukan lagi Eropa, bukan lagi Amerika. Yang sedang booming, negara yang tidak berarti tiba-tiba menjadi negara besar, itu Asia. Artinya juga di Indonesia akan berubah. Dulu negara yang tidak diperhitungkan, dulu negara yang lemah, mungkin dianggap kecil, akan menjadi superpower, salah satu superpower dunia. Kok diem tuh saudara? Tepuk tangan gitu loh. Satu lagi, saudara, kebangunan ekonomi. Saudara lihat sama. Yang sudah dilewati, tiba-tiba mengalami kebangkitan ekonomi luar biasa. Semualah, sampai Eropa, sampai Amerika, uang dolar sudah dipakai di seluruh dunia. Korea dulu miskin. RT dulu miskin. Sekarang berubah semua. Indonesia juga sama. Sebentar lagi, kalau kita sekarang dianggap resesi, sekarang dianggap dunia mungkin masih miskin. Sebentar lagi mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan saja bisa melihat ini kesempatan luar biasa. Kita jangan bertengkar, bergandengan tangan. Ini waktu yang luar biasa. Kita dukung bangsa kita, jangan celah bangsa kita. Ini saatnya bangsa kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Pengusaha-pengusaha, saya ingin berkata pada pengusaha, saudara bisa melihat ini gerakan datang. Saudara yang nggak bisa lihat akan lewat saja. Saudara cuma hanya bisa nanti, loh sudah lewat. Saudara bisa lihat. Kalau saudara lihat, saudara bisa tangkap. Saudara bisa masuk. Saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Betul. Pengusaha semua sudah, hamba Tuhan semuanya, pejabat, saudara, sampai pengusaha harus bisa lihat. Yang bisa lihat, saya beri contoh satu saja. Tuhan sedang lewat. Ada orang buta, Bartimeus, buta matanya, tapi hatinya bisa melihat. Yesus ini jawaban bagi hidupnya. Dia bisa dapatkan Yesus. Dia dapatkan penyelesaian masalahnya. Dia dapatkan kesembuhan. Dia dapatkan anugerah dalam hidupnya. Dia bisa lihat. Dia tidak tinggal diam. Dia gunakan kesempatan, panggil Yesus anak Daud. Oh, ditegur orang, teriaknya lebih keras. Yesus anak Daud, berjuang lebih lagi. Mumpung Tuhan sedang datang. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami berkat. Dia mengalami anugerah yang luar biasa. Karena bisa melihat. Ada banyak orang mata jasmani melihat, tapi mata rohaninya nggak bisa lihat. Saya ajak saudara, ini tadi sekali lagi, bukan untuk siapa-siapa. Saya ajak saudaranya, ini waktu yang luar biasa untuk bangsa kita.
tangkap. Sekali sudah tangkap, saudara, lihat kemudian luar biasa. Saya nggak punya waktu banyak, ini sudah panjang, tapi saya percaya ini penting sekali. Sangat penting. Bukan hanya sekedar khotbah untuk didengar. Saja saudara bisa tangkap. Sekali saudara bisa masuk ke gerakan ini, saudara ngalamin kedahsyatan. Kita ngalami, saudara, karena kita bisa lihat ini yang sedang Tuhan lakukan. Bukan kita, keluarga Allah nggak ada apa-apanya. Tapi waktu kita lihat Allah sedang bergerak di satu bidang, kita masuk. Kita itu ngalami saja kegerakan Allah. Betul? Yang dahsyat itu Tuhan. Manusia nggak bisa. Allah bergerak, kita nggak bisa apa-apa. Kalau saudara bisa lihat luar biasa. Semua pengbeli, saya akan berdoa. Semua pengbeli, kita akan berdoa bersama-sama supaya kita mengalami kasih karunia dan anugerah yang besar. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Saya minta kita angkat tangan, minta pada Tuhan, hanya Tuhan saudara, supaya Tuhan bisa membukakan mata rohani kita, supaya Tuhan, ya kalau kita bisa melihat apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa kita, supaya kita tidak kehilangan. Minta hikmat dari Tuhan. Oh saudara, pertama minta mata yang bisa melihat, kedua minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus dilakukan. Ketika minta tuntunan daripada Tuhan, minta backup dari Tuhan, sehingga suku-suku kita masuk dalam kegerakan ini, kita bisa mencari alatnya Tuhan yang luar biasa. Angkat tangan saudara dan mulai berdoa. Semua berdoa saudara, semua berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat pada saat ini. Tuhan, dengarkan setiap doa kami pada saat ini. Tuhan, hamba-Mu dukung doa pada saat ini. Tuhan, kami percaya ini waktu yang luar biasa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan pewahyuan-Mu. Terima kasih Tuhan pembukaan daripada-Mu ini. Terima kasih Tuhan rema yang daripada Tuhan. Tuhan, bukakan mata rohani kami. Tuhan, bukakan mata rohani kami. Tuhan, bukakan mata rohani kami, supaya kami bisa melihat, supaya kami bisa melihat. Oh Tuhan, bukakan mata rohani setiap kami, jamah mata kami, jamah mata iman kami, supaya kami bisa melihat. Bukakan Tuhan, bukakan mata rohani, bukakan mata rohani. Seperti Elisa yang berdoa sudah bujangnya dibukakan mata rohaninya. Hamba-Mu berdoa, bukakan mata rohani kami, supaya kami bisa melihat. Tuhan, beri hikmat. Oh, apa yang harus kami lakukan? Impartaskan hikmat, impartaskan hikmat, impartaskan hikmat, impartaskan hikmat. Terima saudara, impartaskan hikmat. Terima hikmat dari Tuhan, terima hikmat dari Tuhan. Tuhan, beri kemampuan, perbesar kapasitas kami, supaya kami bisa menerima gelombang yang besar, supaya kami bisa menerima anugerah yang besar, supaya kami bisa menerima, oh Tuhan, tugas yang besar. Perbesar kapasitas kami, sertai kami Tuhan, beri kemampuan yang daripada Tuhan. Tuntun setiap kami, bawa setiap kami, pakai setiap kami. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang ketinggalan. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu impartaskan mata yang bisa melihat, impartaskan mata rohani. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu impartaskan hikmat, impartaskan hikmat, impartaskan hikmat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu impartaskan kemampuan, impartaskan kenyamanan, impartaskan karya Tuhan yang berkarya. Dan kami tahu malam ini bukan hanya sekedar kami datang untuk perayaan, tapi kami sedang mendengar apa yang Kau katakan, apa yang Kau jelaskan. Ini waktu yang luar biasa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam karya-Mu sendiri, dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum duduk, kita berikan salam dengan saudara, kita katakan ini besarnya waktu Indonesia. Haleluya.
Selalu kembali. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita saat sore hari ini, saat malam hari ini. Kita percaya bahwa saatnya untuk Indonesia diberkati, saatnya Indonesia diperluas kapasitasnya, dan saatnya Indonesia untuk memberikan terbaik kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita percaya bahwa saatnya juga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dimanapun ada bangsa di dunia ini. Puji Tuhan, saya mau bagi berdiri kembali. Kita selesai ibadah kita saat sore hari ini. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberi kehilangan. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari kita duduk dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang melimpah bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang punya rencana besar untuk bangsa dan tanah air tercinta. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi setiap kami, termetrekkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh masuk dalam bagian kegerakan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk akhir zaman ini, dan sungguh-sungguh berkenan bagi-Mu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Kau yang berkarya, Tuhan, Kau yang pakai setiap kami, bahkan untuk gereja-Mu Tuhan. Tempat ini Tuhan, Kau sediakan menuntunnya, Tuhan, Kau sediakan memakainya, Tuhan, Kau sediakan berkarya, dan kami akan melihat karya-Mu, kami akan melihat kemuliaan-Mu, kami akan melihat banyak orang diselamatkan, dan kami akan melihat perkenanan-Mu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Saudara diberkati, kata bersama-sama. Terima kasih Yesus, puji
Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.